Di Kepulauan Tenggara Maluku, terhampar sebuah daratan yang pesisirnya memancarkan pesona biru yang memikat. Jauh sebelum nama Dula terukir dalam sejarah, wilayah ini dikenal dengan sebutan yang puitis, Namser. Berasal dari dua kata dalam bahasa lokal, Nam yang berarti biru dan Ser yang berarti dekat. Namser, sebuah deskripsi harfiah untuk perairan biru yang mendekat ke daratan. Kehidupan berjalan tenang di bawah naungan langit kepulauan. Namun, takdir sebuah kerajaan akan segera dimulai dari titik ini. Diawali oleh kedatangan seorang musafir agung. Inilah Ohoy Saramlay, tempat persinggahan pertama yang menjadi kunci dari seluruh sejarah Dula. Sultan Taherudin melanjutkan perjalanannya ke Dumar. Di sana, ia membangun keluarga, menikah dengan putri seorang kapitan, dan dikaruniai dua orang putra, Baldu dan Wahadat. Mereka masing-masing diberikan peran penting. Baldu, sang kakak, ditunjuk menjadi kapitan, panglima perang di Ohoy Telfaf. Sementara adiknya, Wahadat, dikukuhkan menjadi raja. Wilayah Namser pun berganti nama untuk mengenang kapal yang membawa ayah mereka. Daerah itu dinamai Dula, berasal dari kata dulang. Wahadat naik tahta dengan gelar Rat Baldu Wahadat. Ia mendirikan pusat kekuasaannya di atas sebidang tanah yang diberi nama Ngurstahafur Womalorun dan menamai kotanya Kotbal Sernan. Kerajaan Dula pun terlahir. Jantung dari kerajaan Dula adalah Woma. Secara harfiah berarti pasir pusat kekuasaan raja. Ini bukan sekedar tanah, ini adalah pusat kesakralan. Hingga hari ini, Woma menjadi tempat pengukuhan raja-raja Dula. Sebuah ritual di mana calon raja menunggu untuk dijemput oleh Kapitan Lebetang. Tak jauh dari sana, berdiri panggung pengukuhan raja, dibangun menyerupai belang, kapal tradisional Kei. Di tengahnya, terukir tulisan Taeru Mehe, yang berarti Armada 11. Armada 11 ini adalah pilar keamanan dan ekspansi kerajaan. Mereka adalah penegak hukum yang memastikan kekuasaan Raja Dula disegani di seluruh wilayahnya. Di gerbang kota, tumbuh saksi bisu lainnya, Fafudit, pohon beringin yang sakral. Dulu, di atasnya dihiasi simbol elang yang perkasa. Sebuah tulisan kuno di atasnya menegaskan filosofi kekuasaan raja, hukum yang tajam, adil, dan menjadi penerang bagi semua orang, seterang cahaya bulan purnama. Namun, sejarah Dula bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga tentang perdamaian. Inilah Fatlafaf, batu perdamaian. Batu ini adalah sisa dari rekonsiliasi setelah perang Siwa V yang terjadi ratusan tahun lalu. Sempat hancur, namun disusun kembali sebagai pengingat abadi akan pentingnya kedamaian di tanah Maluku. Kekuatan Dula tidak hanya terletak pada rajanya, tetapi juga pada hukum yang mengikat seluruh masyarakat Kepulauan Kei. Hukum Larful Ngabal. Secara etimologis, namanya berarti darah merah dan tombak Bali. Hukum ini adalah puncak dari kearifan lokal, gabungan dari hukum-hukum adat yang lebih tua. Dibentuk melalui pertemuan para pemimpin desa, hukum Larful Ngabal menjadi payung hukum yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Kei. Sebuah bukti persatuan dalam keberagaman. Dari pesisir Namser hingga kerajaan Dula. Dari kedatangan seorang sultan hingga lahirnya sebuah tatanan adat yang agung. Sejarah ini terukir di setiap jengkal tanahnya. Ini bukanlah sekedar cerita masa lalu. Ini adalah warisan yang hidup. Woma masih menjadi tempat upacara sakral. Hukum adat masih dihormati. Gema dari kapal Dulang, kekuatan Taeru Mehe dan keadilan di bawah Fafudit masih terasa hingga kini. Di Ohoy Dula, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup, memberi makna, dan menjadi penunjuk arah bagi generasi masa depan.